Masroy berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa hari ini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Betulkah ini langkah hukum yang tepat atau ada dugaan intervensi politik di balik kasus ini? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Bang Sangaji, Bang Andi, selamat sore. Sore Elvira. Saya ke Bang Sangaji terlebih dahulu. Bagaimana kronologis penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan saat ini kondisi keduanya seperti apa, Mas? Jadi penangkapan itu dimulai sekira pukul jam 7 pagi waktu Indonesia Barat ya Mbak Elvira ya. Nah, tadi pagi itu Mas Roy baru pulang dari Bandung menghadiri acara dialog kebangsaan. Sampai di rumah itu jam 2 pagi, kemudian tidur sebentar. Saat bangun itu sudah ada pihak dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi rumah Mas Roy untuk melakukan penangkapan sekira jam 7 Barat, ya. kemudian Setelah itu Mas Roy berkoordinasi dengan kami tim kuasa hukum, dan tadi oleh kami tim kuasa hukum. Kemudian setelah penangkapan, Mas Roy kemudian ditahan secara resmi, termasuk juga dengan Dr. Tifa. Jadi hari ini dilakukan dua upaya paksa penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah penangkapan pada jam 7 pagi, kemudian yang tadi langsung keluar surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya. Oke, seperti itu Mbak Elvira. Tadi kita melihat visual begitu upaya untuk membawa Mas Roy dan Dr. Tifa untuk pemeriksaan kesehatan. Apakah sudah berlangsung atau seperti apa? Ada keberatan dari kuasa hukum Bang Sangaji? Ya, tentu kami keberatan ya, karena tadi sebelum dilakukan penahanan, tadi tim dokter dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bu Tifa dan kemudian Mas Roy, dan kondisi kesehatan mereka aman-aman saja, baik-baik saja, ya. Tadi juga tidak ada terlihat ada beban mental, tidak terlihat ada tekanan gitu ya. Terutama Bu Tifa ya, saya juga kaget juga Mbak Elvira ya. Bu Tifa begitu tegar, bahkan tadi di saya minta izin untuk mengikuti secara Zoom ujian disertasi di Universitas Indonesia untuk gelar doktor ya, atau S3. Dan itu dilakukan dari ruang penyidik Polda Metro Jaya secara Zoom. Karena tadi pagi sebetulnya Bu Tifa itu harus mengikuti gelar ujian ya, untuk gelar doktor S3 di Universitas Indonesia. Tapi kemudian karena sudah dilakukan penangkapan, maka tadi ujiannya dilakukan secara online. Tapi pihak Universitas Indonesia juga tidak keberatan karena memang sudah dalam status penangkapan dan kemudian penahanan, dan itu dilakukan dengan baik gitu. Nah, tadi sebelum dilakukan penahanan, keduanya sudah diperiksa oleh tim dokter dan tidak ada tekanan, dia happy saja, Mas Roy juga happy saja. Kami tadi sudah juga memasukkan surat yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tidak diutus saja tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Ruang Tahanan Polda Metro Jaya. Kenapa kemudian harus diangkut, kemudian dipaksa untuk menggunakan baju oranye, kemudian dinaikkan ke mobil tahanan, kemudian dibawa ke sana? Gitu. Polda Metro Jaya melakukan komprehensif, itu tidak ada ditunjukkan kepada publik gitu. Nah, demi menjaga hak-hak para tersangka, saya kira itu dilakukan saja di ruang tahanan Polda Metro Jaya, dan itu sudah kami mohonkan tadi secara sah. Kami sudah menyerahkan suratnya kepada Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada Dirkrimum, supaya kesehatan itu cukup dilakukan di ruang tahanan Polda Metro Jaya saja, tidak perlu sampai ke Rumah Sakit Bayangkara dan mereka. Oke. Itu Mbak Elvira. Oke, baik. Kondisi terakhirnya. Baik, saya ke Bang Andi. Oke. Ya. Saya ke Bang Andi dulu, Bang Sangaji. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Oke. Baik, saya ingin tanya tanggapan mewakili relawan, karena sejak awal kita tahu bagaimana kasus ini mendapatkan perhatian publik. Menurut Anda langkah penahanan hari ini adalah langkah yang tepat, atau ada pihak mengatakan ini ada dugaan intervensi politik? Ya, Elvira, ini adalah langkah yang sangat tepat dan juga memang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ya, kapan bahwasanya ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu ini akan berakhir untuk itu.
kalau kita melihat dengan adanya status tersangka itu yang lebih hampir 5 bulan itu, ya, itu kita melihat bagaimana kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, Polda Metro Jaya bekerja secara hati-hati untuk itu, ya. Dan juga kalau kita melihat terakomodir semua permintaan-permintaan dari pihak tersangka. Sebagai contoh, ya mereka meminta yang namanya lapor independen, itu pun juga dipenuhi oleh pihak penyidik. Walaupun ya 4 institusi itu yaitu BRIN, UI, Angkatan Darat, ya itu tidak bisa melaksanakan apa yang diminta karena tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Artinya tidak mempunyai peralatan-peralatan yang sama dengan yang dipunyai oleh Barreskrim Polri. Nah, apakah ada intervensi politik? Kalau kita bicara intervensi politik, ya dari awal-awal saja ini bisa diselesaikan. Tapi kan tidak. Pak Jokowi selalu mengatakan adalah ikuti proses hukum yang berlaku. Ya, jadi semuanya diikuti proses-proses itu. Kalau dikatakan lama atau tidak itu, karena bicara lama, ini kan banyak sekali ya proses-proses ya. Pertama ada RJ, ada permintaan untuk yang namanya saksi ahli. Ya jelas itu pasti membutuhkan waktu untuk itu. Biar bagaimanapun, kita harus mengapresiasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, ya Barreskrim Polri, kemudian Polda Metro Jaya, dan nanti juga dengan kejaksaan untuk itu. Terlepas dari bahwasanya tidak boleh memakai rompi orange, kenyataannya bahwa mereka ini ada ditahan. Tapi menurut saya, ya sebaiknya aturan-aturan yang selama ini berlaku, ya setiap tersangka dan ditahan dan akan diperiksa selalu menggunakan rompi orange. Dan tidak pula juga ada keistimewaan dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu gitu. Sama-sama untuk itu. Jadi kalau pemeriksaan yang dilakukan itu ada. Bang Andi tadi mengatakan bahwa ada banyak begitu ya hal-hal yang sudah diakomodir dari pihak tersangka sebenarnya sejak awal kasus ini bergulir. Bang Sang aja ingin menanggapi itu? Ya, halo Elvira. Mohon maaf. Tadi dari diulangi pertanyaannya Mbak Elvira. Tadi dari Bang Andi mengatakan sejak awal kasus ini bergulir ada banyak begitu yang sudah diakomodir, permintaan dari pihak tersangka sudah diakomodir oleh pihak kepolisian. Anda ingin merespon terkait hal itu? Dan itu saya kira bukan diakomodir oleh kepolisian lah, tapi itu hak seorang tersangka yang diberikan oleh undang-undang. Jadi pemenuhan hak-hak seorang tersangka itu bukan karena kebaikannya penyidik, tetapi itu karena memang ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perimbangan terhadap proses hukum. Baik dalam konteks penyidik dengan tersangka, nantinya pada saat ini kalau sudah dilimpah umum dengan pihak terdakwa begitu. Jadi ini bukan memberikan hati para penyidik tidak, tetapi ini lebih kepada bagaimana hukum acara pidana itu memberikan juga ruang pembuktian yang sama juga kepada sehingga di dalam aturan yang ada di dalam KUHP semua hak tersangka untuk meminta misalnya ada tambahan bukti-bukti dari sisi saksi meringankan, saksi adik charge, kemudian juga ada ahli yang menguntungkan, kemudian juga ada permintaan terhadap laboratorium forensik. Nah, terkait dengan permintaan laboratorium forensik, kami juga tidak mendapatkan kepastian yang detail. Apakah itu memang pada akhirnya dimohonkan juga nggak oleh penyidik Polda Metro Jaya? Atau jangan memang itu hanya satu ya BRIN ataupun UI ataupun juga Angkatan Darat tidak punya alat yang canggih untuk melakukan pemeriksaan itu. Saya kira mereka itu memiliki alat yang juga jauh lebih canggih, bahkan juga setara, bahkan mungkin juga jauh lebih canggih daripada yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya gitu. Nah, terkait dengan ya saya katakan bahwa ini memang dan hal ini sudah hal yang dari Jokowi tanggal 30 April dan ini hari yang keempat itu ya
tidak lakukan aja dari awal gitu ya. Tapi kami mengikuti dengan tidak ada upaya untuk menghalang-halangi, bahkan masuk juga sejak pagi tidak ada upaya untuk menghalangi proses penangkapan, kemudian juga tadi penahanan, semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUHP. Hanya Baik. lihat hukum di situ, Mbak. Baik, Bang Sangaji, sayang sekali sebenarnya ada beberapa part bagian penjelasan Anda tidak bisa kami tangkap. Mungkin gangguan sinyal Anda saat ini dalam perjalanan, tapi sebagai penutup Bang Andi, terakhir Pak Jokowi sudah menyampaikan menghormati proses hukum yang berlaku, artinya relawan juga akan mendorong Pak Jokowi untuk hadir di persidangan untuk memperjelas kasus ini dengan terang benderang. Elvira, kita tidak perlu meragukan lagi. Beberapa kali mungkin, puluhan kali Pak Jokowi mengatakan itu bahwasannya beliau akan hadir dalam persidangan nanti, akan membawa semua ijazah beliau. Walaupun dipersoalkan adalah ijazah S1 itu. Gitu loh. Dan beliau akan membuka ini di publik melalui pengadilan ini. Inilah yang sebenarnya gitu loh. Biar semuanya itu adalah inkrah van gewisde. Ya, artinya inkrah van gewisde ini bahwasannya ini tidak ada lagi nanti di kemudian hari orang-orang yang melakukan hal yang sama, ya. Jadi ini sudah final untuk bicara mempersoalkan ijazah Pak Jokowi yang asli, yang dituduh palsu ini. Ya. Intinya itu ada, jadi intinya. Dan yang kedua, dan memang Pak Jokowi memang harus hadir karena beliau adalah pelapor, ya. Dan ini adalah kasus pidana, ya. Jangan diragukan untuk itu. Memang narasi yang selalu dibangun oleh pihak mereka itu karena mereka ini sangat panik, sepanik-paniknya. Sampai sekarang mereka tidak mempunyai barang bukti untuk bisa di-challenge dengan barang bukti kita di pengadilan nanti. Itulah mereka menghindari yang namanya pra-peradilan untuk itu. Dan selalu berkeluar-keluar di depan publik yang menyatakan bahwa kami dikriminalisasi, ya, dan juga bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya selalu mengikuti KUHP Solo. Inilah narasi-narasi yang sangat konyol. Inilah narasi-narasi yang artinya bisa membuat masyarakat ini menjadi teradu domba nantinya. Karena di lain pihak ada masyarakat yang mendukung dan ada dengan pihak yang merasa mereka didukung oleh masyarakat itu. Jadi intinya, insya Allah Pak Jokowi akan hadir di pengadilan. Begitu, Elvira. Baik, Bang Andi terima kasih, Bang Sangaji terima kasih. Sebelumnya kita tunggu bagaimana bergulirnya kasus ini karena sekali lagi kita berharap publik mendapatkan jawaban dan mendapatkan pencerahan terang benderang apakah betul memang ijazah yang dipersoalkan saat ini adalah asli atau palsu. Bang Sangaji terima kasih, Bang Andi. Sama-sama Mbak Elvira.